Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Linia dari Prodi 4 PAIB 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tugas dari dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan, yaitu Bapak Amiruddin, dengan judul Hakikat Peserta Didik dalam Perspektif Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang, baik secara fisik, psikologis, dan religius dalam mengarungi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Karakteristik peserta didik. Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai karakteristik peserta didik adalah: yang pertama, peserta didik bukan miniatur orang dewasa. Ia mempunyai dunia sendiri, sehingga metode belajar tidak boleh dilaksanakan dengan orang dewasa. Orang dewasa tidak patut mengeksploitasi dunia peserta didik dengan mematuhi segala aturan dan keinginannya, sehingga peserta didik kehilangan dunianya. Yang kedua, peserta didik memiliki kebutuhan dan menuntut untuk pemenuhan kebutuhan tersebut semaksimal mungkin. Kebutuhan individu menurut Abraham Maslow, terdapat 5 hierarki kebutuhan yang dikelompokkan dalam 2 kategori, yaitu: yang pertama, kebutuhan tahap dasar atau basic need, yang meliputi kebutuhan fisik, rasa aman dan terjamin, cinta dan ikut memiliki atau sosial, dan harga diri. Yang kedua, meta needs. Kebutuhan apa saja yang terkandung dalam aktualisasi diri, seperti keadilan, kebaikan, konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam, memiliki karakteristik tersendiri yang sesuai dengan karakteristik pendidikan Islam itu sendiri. Karakteristik ini akan membedakan konsep pendidik dan peserta didik dalam pandangan pendidikan lainnya. Hal itu juga dapat ditelusuri melalui tugas dan persyaratan ideal yang harus dimiliki oleh seorang pendidik dan peserta didik yang dikehendaki oleh Islam. Tentu, semua itu tidak terlepas dari landasan ajaran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, yang menginginkan perkembangan pendidik dan peserta didik tidak bertentangan dengan ajaran kedua landasan tersebut. Sesuai dengan pemahaman maksimal manusia, dalam bahasa Arab setidaknya ada 3 istilah yang menunjukkan makna peserta didik, yaitu murid, al-tilmiz, dan al-talib. Murid berasal dari kata arada dan yuridu, iradatan, muridan, yang berarti orang yang menginginkan. Studi ini mengajukan temuan bahwa dalam pandangan Islam, hakikat pendidik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, para nabi dan rasul, dan para ulama. Karena itu, para pendidik Muslim wajib meneladani sifat-sifat mereka dan meneruskan tugas-tugas mereka sebagai pendidik terideal dalam pandangan Islam. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.